Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 826. Batuk, batuk, batuk. Qin Xiaotian terbatuk keras. Dan kemudian seteguk darah muncrat lagi. Qin Xiaoxian bergegas ke tubuh Qin Xiaotian dengan ledakan energi yang membantunya mengendalikan cederanya. Sial. Aku baru saja melihat kamu masih kecil. Dan kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu. Kamu benar-benar membuat tangan hitam. Dan aku membunuhmu. Qin Xiaotian sedang terburu-buru. Dia adalah seorang paman parubaya yang disakiti oleh anak seperti Xiaoru. Itu terlalu memalukan. Tepat ketika Qin Xiaotian hendak menyerang Xiaoru lagi, Zhao Chuang buru-buru berdiri di depan Xiaoru. Biarkan aku membersihkan mulutmu yang bau. Seorang pria bertubuh besar dilukai oleh seorang gadis kecil. Anda masih memiliki wajah untuk berteriak. Percaya atau tidak, aku merobek mulutmu hingga berkeping-keping. Zhao Chuang mengutuk Qin Xiaotian dengan wajah muram. Qin Xiaotian juga marah. Melihat Zhao Chuang menghinanya seperti ini, dia langsung menjadi marah. Apa yang kamu lakukan? Kamu bukan hanya tuan kecil. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Apa-apaan ini? Shadow Mountain Villa. Saya belum pernah mendengarnya. Qin Xiaoxian, yang berada di samping, melihat Qin Xiaotian mengikuti Zhao Chuang dan memarahi, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Melihat Qin Xiaotian berani memarahinya, mata Zhao Chuang penuh dengan niat membunuh. Begitu dia melambaikan tangannya, beberapa bawahan langsung mengelilinginya. Kali ini, kedua kelompok orang tersebut saling balas dendam. Perang akan segera pecah. Dan suasana di tempat kejadian sangat menyedihkan. Zhao Gongzi, kakakku juga tidak sabar dan mulut ternganga. Saya meminta maaf kepada Zhao Gongzi atas namanya. Tetapi saya juga berharap Zhao Gongzi tidak akan menghentikan kita untuk membalas dendam. Qin Xiaoxian melihat kedua belah pihak akan bertarung. Jadi dia mengikuti Zhao Chuang untuk meminta maaf. Permintaan maaf saja sudah cukup. Biarkan dia berlutut untukku. Zhao Chuang sama sekali tidak menerima permintaan maaf Qin Xiaoxian. Kata-kata Zhao Chuang tiba-tiba membuat wajah Qin Xiaoxian menjadi sangat jelek. Zhao Gongzi, tetaplah berada di garis depan sebagai manusia. Dan sampai jumpa di masa depan. Yuwuying Mountain Villa sangat kuat. Tetapi keluarga Qin kami bukan vegetarian. Cahaya dingin melintas di mata Qin Xiaoxian. Namun, ancaman Qin Xiaoxian tidak hanya membuat Zhao Chuang takut, tapi membuatnya langsung melakukan kekerasan. Keluarga Qin Anda adalah seekor burung. Apakah Anda seorang vegetarian? Mari kita lihat stempel aslinya. Tinju dan kaki. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya kepada bawahannya. Berikan padaku. Dan biarkan orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa ini mencobanya. Villa tanpa bayangan kami luar biasa. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia segera mundur. Dengan kekuatan Grandmaster kecilnya, dia takut dia akan terjatuh ke tanah oleh nafas pihak lain sebelum dia bisa bergerak. Qin Xiaoxian melihat bahwa melakukan sesuatu tidak dapat dihindari. Jadi dia memerintahkan. Lindungi anak ketiga. Segera setelah itu, aura di tubuh Qin Xiaoxian tiba-tiba melonjak. Dan paksaan yang menakutkan langsung menyelimuti radius 100 meter. Seolah-olah dia telah mencapai ranah Wuzong. Merasakan nafas di tubuh Qin Xiaoxian, wajah Zhao Chuang menjadi sangat jelek. Dia keluar secara diam-diam kali ini. Dan dia tidak membawa banyak master bersamanya. Sekarang Qin Xiaoxian sebenarnya berada di ranah Wuzong. Dan kali ini saya khawatir ini akan merepotkan.
Jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka belum tentu menjadi lawan orang lain. Dan kemudian mereka akan malu, terutama di depan Xiaoru. Orang ini, Zhao Chuang, baru saja melihat tembakan Xiaoru. Dan penampilan heroiknya benar-benar tersentuh. Jika tidak, dia tidak akan begitu protektif terhadap Xiaoru. Saat ini, Zhao Chuang memandang Cheng Kun dan Xuan Yuankai dengan tatapan membantu. Bagaimanapun, bawahan yang dibawa oleh kedua orang ini semuanya adalah ahli seni bela diri. Melihat itu, di bawah tekanan Qin Xiaoxian, orang-orang yang dibawa oleh Zhao Chuang berjuang untuk mendukung mereka, dan ekspresi mereka berubah. Xuan Yuankai melihat ke arah bantuan Zhao Chuang, dan akhirnya mengedipkan mata pada sebuah lelaki tua di sampingnya. Kulihat lelaki tua itu mengangguk, lalu pakaian di tubuhnya otomatis tanpa angin, lalu nafas naik. Bab 827. Nafas lelaki tua itu dan napas Qin Xiaoxian diaktifkan. Lalu semuanya menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang dibawa Zhao Chuang juga menarik napas. Qin Xiaoxian mengerutkan kening dan menatap Xuan Yuankai dan lelaki tua itu. Aku tidak tahu apakah kalian berdua bisa membuatku tampil kurus. Masalah ini baru saja berlalu. Tujuan kedatangan kami ke Pulau Suolong bukan untuk mendapatkan harta karun langka. Jika kita cukup beruntung melihatnya, naga asli yang legendaris lebih baik. Kenapa kamu berkelahi dan membunuh begitu kamu mendarat di pulau itu? Xuan Yuankai maju dan berkata kepada Zhao Chuang dan Qin Xiaoxian. Saudara Kai, karena kamu sudah berbicara, tentu saja aku ingin memberi wajah. Aku tidak akan mengganggu mereka. Jika tidak ada dari mereka yang ingin pergi hidup-hidup. Ketika Zhao Chuang melihat Xuan Yuankai berbicara, dia segera turun dari tempat itu dan mendapati dirinya turun. David memandang pria ini, Zhao Chuang, dan hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Ini adalah harta karun. Qin Xiaoxian mendengarkan kata-kata Zhao Chuang, dan hampir mati karena marah. Tetapi sekarang Xuan Yuankai telah berbicara, dan dia jelas-jelas memihak Zhao Chuang. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, dengan kekuatan saat ini, dia tidak cukup untuk melawan mereka berdua. Sejak Tuan Muda Xuan Yuan berbicara, tentu saja saya harus memberikan wajah ini. Setelah Qin Xiaoxian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kakak kedua, ketika Qin Xiaotian melihat bahwa Qin Xiaoxian akan pergi dan tidak membalas dendam kepada David, dia langsung berteriak ragu. Pergi. Qin Xiaoxian menyoroti Qin Xiaotian. Qin Xiaotian tidak berdaya dan hanya bisa didukung dan diikuti oleh orang lain. Tapi ketika dia pergi, Qin Xiaotian menatap David dengan kejam. David, ingat, kamu tidak bisa bersembunyi di balik seorang wanita selamanya. Setelah Qin Xiaoxian membawa orang-orang pergi, Zhao Chuang bernyanyi dengan keras ke dalam arah mereka pergi entahlah, jika aku tidak mengatakan keluar tanpa tuan, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Setelah Zhao Chuang mengatakan ini, Cheng Kun dan Xuan Yuankai memahami bahwa dengan kekuatan Zhao Chuang, bagaimana orang lain bisa membiarkan dia datang ke Pulau Suolong dengan nyaman, dan hanya membawa beberapa guru hebat ke sini. Ternyata orang ini mengklaim keluar, dan diperkirakan Sadoles Villa akan berantakan saat ini. Setelah Zhao Chuang yang kejam, dia menoleh dan menatap Xiaoru. Ekspresi prihatin kakak, kamu baik-baik saja. Xiaoru melirik Zhao Chuang dan menenangkan kepalanya. Halo, nama saya Zhao Chuang. Zhao Chuang tersenyum pada Xiaoru dan mengulurkan tangan. Namun, Xiaoru tidak melepaskan tangannya, melainkan berkata dengan lembut, namaku Xiaoru. Sebelum berbalik dan kembali ke David, ayo pergi, kata David dan membawa Sonya dan yang lainnya pergi. Mereka hanya punya waktu 3 hari, jadi waktunya sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Melihat punggung Xiaoru, Zhao Chuang terkikik. Xiaoru, Xiaoru, nama yang bagus. Zhao Chuang berkemah. Zhao Chuang,
Kamu tidak terlalu menyukai gadis kecil itu, kan? Suan Yuankai sedikit terkejut saat melihat Zhao Chuang seperti itu. Zhao Chuang mengangguk tanpa malu-malu. Baiklah. Kali ini saya telah menggerakkan perasaan saya yang sebenarnya. Sial. Zhao Chuang. Kamu telah bermain dengan banyak wanita. Dan aku belum pernah melihat kamu memiliki perasaan yang nyata terhadapmu. Apakah kamu benar-benar mempunyai perasaan terhadap seorang gadis kecil? Menurutku gadis kecil itu belum sepenuhnya berkembang. Cheng Kun juga berkata dengan heran. Zhao Chuang menatap tajam ke arah Cheng Kun. Saudara Kun, kamu tidak boleh membicarakan wanitaku seperti ini. Aku suka seperti ini. Hahaha. Jangan terlalu mesra. Jika kamu mengembalikan wanitamu, mungkin orang tidak akan menyukaimu. Cheng Kun memandang Zhao Chuang seperti itu, dan tertawa. Suan Yuankai juga menamparkan bahu Zhao Chuang. Oke, anakmu kepanasan selama 3 menit. Mungkin setelah 2 hari, kamu tidak akan menyukainya lagi. Bab 828. Tidak, kali ini aku harus menangkap Xiaoru. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia memimpin orang-orang untuk mengejar ke arah kiri David dan yang lainnya. Tepat setelah mengambil 2 langkah, Zhao Chuang tiba-tiba menoleh ke arah Cheng Kun dan Suan Yuankai dan berkata, Saudara Kun, Saudara Kai, kalian berdua tidak diperbolehkan bermain sebagai teman Xiaoru. Kamu ingin bermain dengan wanita. Tunggu sampai kamu kembali. Aku akan memberikannya padamu. Kirim 10 dan 8. Keluar dari sini. Aku tidak berbicara tentang bermain dengan wanita. Ini semua tentang kamu. Cheng Kun tertawa dan memarahi Zhao Chuang. Awalnya, Cheng Kun turun bersamanya. Tidak terburu-buru. Wanita. Dia tidak berpikir seperti itu. Di sisi lain, Suan Yuankai selalu ingin mencicipi roh air Sonya. Ketika dia melihat bahwa dia sangat tampan. Tapi melihat Zhao Chuang mengatakan ini, Suan Yuankai tersenyum dan berkata, Oke, saya akan berkorban demi kebahagiaanmu. Kakak Kun, Kakak Kai, setelah aku kembali, aku akan mengajak kalian berdua untuk minum. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia memimpin seseorang untuk mengejarnya dengan tergesa-gesa. Cheng Kun dan Suan Yuankai saling memandang, tetapi mata mereka penuh dengan bubuk mesiu. Kemudian mereka berdua mengikuti. David membawa Sonya dan mereka bertiga dan berjalan menuju kedalaman dengan langkah besar. Melihat tidak ada yang mengikuti, dia mengeluarkan peta itu dan melihatnya sekilas. Setelah menentukan arah, dia terus berjalan ke depan. Karena hanya ada sedikit orang di sini, dan penuh dengan salju putih, Anda tidak dapat melihat apapun. Tetapi energi spiritual di pulau ini sangat kuat. Udara di pulau ini luar biasa. Sonya menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sedikit, dan berkata dengan nyaman. Melihat penampilan Sonya, David tersenyum tipis. Usahakan untuk tidak bernapas melalui hidung. Gunakan tubuhmu untuk menyerap udara di sekitar. Sonya telah memakan pil pencuci sumsum, sehingga ia dapat merasakan kehadiran energi spiritual. Sehingga ia dapat merasakan tempat yang energi spiritualnya kuat, dan udaranya luar biasa segar. Kamu tidak perlu mengajarkannya. Paman Long sudah mengajari kita sejak lama. Gulinger tertawa ke samping. Sonya dan Gulinger sama-sama memakan pil pencuci sumsum. Tubuh mereka telah terlahir kembali. Mereka dapat merasakan keberadaan energi spiritual. Kemudian mereka mempelajari metode mental dan mengubah energi spiritual menjadi kekuatan spiritual. Itu lebih bagus lagi. Ada banyak energi spiritual di sini. Dan kami bisa mengisi kembali kekuatan fisik kita. Setelah David selesai berbicara, pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Dan dia mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan lapar. David sekarang berada di lantai 4 periode ini dia. Jadi meskipun dia menghadapi Wuzong peringkat kedua, dia tidak perlu membicarakannya lagi. Selain itu, David memiliki keterampilan untuk bereinkarnasi.
Dan dia juga bisa bertarung dengan Wuzong peringkat ketiga. Saya tidak tahu kapan saya akan mencapai tahap formasi inti. Pada saat itu, meskipun sekte bela diri berada pada puncaknya, apa yang perlu ditakutkan? Hati David penuh dengan keinginan akan kekuasaan. Dia tidak pernah begitu menginginkan kekuasaan. Karena dia tahu bahwa hanya jika dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dia dapat menyelamatkan ibunya dan membuat keluarga panjang membayar harganya. Ketika dia berpikir bahwa ibunya telah disiksa selama lebih dari 20 tahun, David merasa seperti ada jarum di hatinya, rasa sakit. Xiaoru, tunggu aku, tunggu aku. Pada saat ini, Zhao Chuang memimpin seseorang untuk mengejarnya dengan kehabisan nafas. Meskipun Zhao Chuang juga telah mencapai kekuatan seorang Grandmaster, dia terbiasa dimanjakan. Dan cuaca di sini sangat dingin, membuat orang ini sangat menderita. David sedikit mengernyit saat melihat Zhao Chuang memimpin seseorang untuk mengejarnya. Jika seseorang mengikutinya, akan sangat merepotkan dia untuk melakukan beberapa hal. Xiaoru, orang ini tidak akan terlalu menyukaimu, kan? Melihat Zhao Chuang benar-benar membawa seseorang untuk dikejar, Sonya berkata dengan bercanda. Wajah Xiaoru jelek saat dia melihat Zhao Chuang mengejarnya. Dia tahu apa tujuan mereka kali ini, jadi tidak ada yang bisa mengikutinya. Akan sangat merepotkan jika ada yang mengikuti. Xiaoru, kalian berjalan sangat cepat. Aku berhasil menyusulmu. Setelah Zhao Chuang menyusul Xiaoru, dia menyeringai. Bab 829. Mengapa kamu mengejarku? Xiaoru bertanya dengan tidak senang. Aku takut orang-orang dari keluarga Qin menindasmu. Jadi aku membawa seseorang untuk mengejarmu. Selain itu, pulau ini penuh dengan bahaya. Jadi aku bisa melindungimu. Zhao Chuang menjelaskan, aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Cukup punya kakak Chen dan kakak Sonya. Dan selain kekuatanmu, kamu tidak bisa mengalahkan orang lain. Xiaoru berkata begitu saja. Kali ini, Zhao Chuang merasa malu dan hanya bisa berkata sebenarnya. Itu dia. Ada banyak ahli di keluarga kami. Tapi kali ini saya tidak mengungkapkannya. Jangan disangka aku tidak kuat. Tapi untukmu, aku rela memberikan kehidupan. Kalimat ini membuat Xiaoru memikirkannya. Bagaimanapun, dia masih kecil, dan belum pernah ada pria yang mengatakan hal seperti itu. Melihat Xiaoru tidak tahu harus berkata apa, Sonya ditipu oleh Zhao Chuang. Jadi dia berjalan mendekati dan menarik Xiaoru ke belakangnya, dan berkata kepada Zhao Chuang, jangan membujuk di sini. Xiaoru, anak sepertimu akan berbohong. Yang lain, Sonya membawa Xiaoru dan berbalik lalu pergi. Sementara Gulinger menunjuk ke arahnya. Zhao Chuang, saya memperingatkan Anda. Jangan ikuti kami. Ketiganya mengikuti David dan terus bergerak maju. Sementara Zhao Chuang memimpin orang-orang dan mengikuti dari jarak jauh. Hal ini membuat Sonya dan Gulinger marah. Biarkan dia mengikuti. Jangan pedulikan dia. David berkata dengan keras. Dia sudah melihat bahwa, meskipun Zhao Chuang ini terlihat seperti playboy, dia sebenarnya tidak memiliki niat buruk. Dan Zhao Chuang juga membawa beberapa orang yang tidak terlalu kuat, jadi David tidak perlu khawatir. Tapi setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Mengaung, raungan ini menggema di langit, dan bahkan tanah sedikit bergetar, dan salju di beberapa pohon berjatuhan. David tertegun sejenak, dan buru-buru berjalan ke arah suara gemuruh. Sonya dan ketiganya mengikuti dari belakang. Setelah mendengar auman tersebut, Zhao Chuang terkejut. Tetapi melihat David dan yang lainnya mencari auman tersebut, dia memberanikan diri dan memimpin seseorang untuk mengikutinya. Tak jauh dari berjalan keluar, David melihat serigala berukuran salju besar muncul di hadapannya. Tubuh serigala salju menutupi rambut putih, seukuran burung betis, dan matanya seperti lonceng tembaga. Serigala salju sedang mengumpulkan bulu-bulu di tubuhnya saat ini.
dan bulu-bulu itu seperti duri baja. Di depan Suelang, pria berjas itu diatur untuk menyerang, menatap ke arah Suelang. Di dekatnya, dua saudara laki-laki dari keluarga Qin sedang menonton, dan Cheng Kun serta Suan Yuan Kai juga ada di sana. Semuanya memperhatikan pria berjas dan Suelang. Ini adalah binatang pertama yang mereka temui setelah mereka mendarat di pulau itu. Dilihat dari ukuran binatang ini, ia pasti telah menyerap energi spiritual di sini sepanjang tahun dan memiliki pikiran tertentu. Pria berjas itu menoleh sedikit, melihat ke arah sekelompok orang yang sedang menonton, dan tanpa sadar mengerutkan kening. Pria berjas itu telah bertarung dengan Suelang selama 2 ronde. Meskipun dia tidak membunuh Suelang, dia lebih unggul. Segera dia bisa membunuh Suelang dan mengeluarkan pil binatang itu. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton di tempat kejadian saat ini, pria berjas itu tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk dengan mudah mengambil pil binatang itu. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan serigala salju yang begitu ganas dapat muncul di tempat yang sangat dingin. Sepertinya mungkin ada makhluk yang lebih menakutkan di belakang. David menghuni serigala salju, yang sebesar sapi, dan mau tidak mau mendesah. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan naga es dan naga api yang legendaris. Dan dia bahkan tidak tahu kekuatannya sendiri. Apakah dia bisa mengeluarkannya? Longjing, serigala salju biasa. Keduanya sangat kuat. Bukankah kekuatan kedua naga itu lebih kuat lagi? Mengerikan. Memikirkan hal ini David membuatku sedikit khawatir. Bab 830. Alasan kenapa serigala salju ini sebesar lembu pasti karena pengaruh naga raksasa. Ku dengar ada 2 naga di pulau ini. Dan tubuh mereka penuh dengan harta karun, meskipun mereka tinggal bersama naga raksasa. Semua binatang ini telah melampaui batasnya dan menjadi sangat ganas. Zhao Chuang datang, berpura-pura mengerti, dan menjelaskan kepada David. Dia hanya ingin menggunakan ini untuk menjalin hubungan dengan David dan yang lainnya. Selama dia mengikuti David dan yang lainnya ke dalam hubungan, mungkin akan jauh lebih mudah jika dia mengejar Xiaoru. David hanya melirik Zhao Chuang dan tidak berbicara. Itulah yang membuat Zhao Chuang merasa bosan untuk sementara waktu. Mengaung. Tetapi pada saat ini, memanfaatkan gangguan pria berjas itu, serigala salju meraung dan mendekat. Rambut di tubuh Suelang seperti pisau tajam, diberi sedikit sentuhan. Sedikit. Ia pasti akan membuka kulit dan dagingnya. Tubuh Suelang berada di udara, dan taringnya yang tajam terlihat sangat jelas. Menakutkan, pria berjas itu mengerutkan kening, dan kemudian tubuhnya terjatuh dengan cepat, menghindarinya. Pukulan serigala salju sangat tajam. Anda harus tahu bahwa pria berjas ini adalah kekuatan Wuzong, dan sekarang dia sangat malu dengan serigala salju, yang menunjukkan betapa kuatnya serigala salju ini. Terlebih lagi, serigala salju ini sudah mempunyai pikiran, mengetahui bahwa ketika pria berjas itu terganggu, dia tiba-tiba melancarkan serangan, yang mengejutkan pria berjas itu. Pria berjas itu bangkit dari tanah karena malu, tetapi sebelum dia bisa berdiri kokoh, serigala salju itu mendekat. Pria berjas itu terkejut. Lalu otot-otot di sekujur tubuhnya menegangkan, dan dia tiba-tiba meninju. Ledakan, pukulan ini langsung mengenai perut Suelang, dan tubuh besar Suelang langsung tersingkir oleh pukulan dari pria berjas itu. Oh, serigala salju melolong, lalu jatuh dengan keras di depan David. Apa, kali ini? Sonya dan gadis ketiga lainnya begitu ketakutan hingga mereka semua berteriak dan mundur. Meski hanya sedikit orang yang punya kungfu, namun melihat serigala salju sebesar itu, mereka tetap merasa takut dari lubuk hati yang paling dalam. Itu hanya binatang buas. Lihat apakah aku tidak membunuh. Melihat Xiaoru juga ketakutan, Zhao Chuang segera bangkit karena belas kasihan pada Xiang Qiu, mencabut belati dari pinggangnya, dan hendak maju untuk membunuh Suelang. Namun, sebelum Zhao Chuang bisa bergerak,
dia dihentikan olehnya. Bawahannya Tuan Tertua Muda. Jangan dekat-dekat dengan binatang itu. Hati-hati dia akan menelanmu. Zhao Chuang hanyalah seorang tuan kecil. Jika dia benar-benar ingin lulus, saya khawatir dia akan tertelan dalam satu gigitan. Ketika Zhao Chuang mendengar ini, langkah yang telah diambilnya, dia mundur ketakutan. Saat ini, David mengamati serigala salju yang jatuh di bawah kakinya. Di perut serigala salju, sehelai rambut seputih salju berubah menjadi hitam, dan warna hitamnya semakin membesar. David tahu bahwa tubuh Suelang ini diserang oleh roh jahat, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu. Pria berjas itu baru saja meninju dan mencoba yang terbaik, tanpa persetujuan apapun, sehingga tubuh Suelang diserang oleh roh jahat. Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai, yang tidak jauh dari sana, menatap ke sini. Evil Xiu dan Qin Xiaoxian juga melihat perubahan pada tubuh Suelang. Ekspresi langsung menjadi waspada, dan kemudian menatap pria berjas itu. Pria berjas itu awalnya ingin maju, tetapi serigala salju mati. Tetapi saat ini semua orang memandangnya dan mengenali identitasnya, yang membuat pria berjas itu tidak berani bergerak. Sial, ternyata dia adalah seorang yang berpikiran jahat, dan saya adalah seorang yang berkuasa yang paling kejam. Kemarahan Cheng Kun yang berapi-api muncul, dan langkah cepat menyerang pria itu dalam pengaturan. Begitu Cheng Kun pindah, Xuan Yuan Kai juga pindah, dan tuan yang mereka kumpulkan pergi ke arah pria berjas itu. Itu adalah semboyan leluhur setiap keluarga dan sekte bangsawan. Jadi Xie Xiu akan sangat berhati-hati menyembunyikan identitasnya saat berada di luar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.